jenderal itu loh, bukan loh. Oke. Iya. Oke. Ya, Kita mulai ya. lanjut. Kita lanjut ya. Oke, maaf. Jadi di Indonesia itu teman-teman mungkin ada sebagian baru tahu komunitas pencinta ilmu neuroscience. Ya sebenarnya gara-gara COVID ini ya, mudah-mudahan jadi malah membawa dampak positif. Kita biasa kopdar nih, Prof, ya kan? Dikit-dikit bikin acara kopdar. Nggak dibikin acara pada ngumpul tuh spontanitas. Karena teman-teman ini memang banyak yang apa tuh ya, apa namanya, bukan mania kayak, tapi suka spontanitas saja langsung pada mau apa ngumpul diskusi. Memang mereka sukanya begitu gitu loh. Jadi saya mute dulu biar cepat. Oke. Saya percepat. Jadi keluarlah di rumah aja. Ini sebagai pendukung kampanye di rumah aja ya. Jadi salah satunya kita bikin ngobdar. Ngobdar itu singkatan sih. Jadi bukan kopdar, jadinya ngobdar. Ngobdar tuh ngobrol daring. Tapi beberapa orang nanya lagi, daring tuh apa? Jadi ngobdar tuh ngobrol dalam jaringan. Karena sekarang masuknya bulan puasa, jadi ngobdar Ramadan. Nah ini teman kita, co-host satu lagi baru datang ini, Mas Imes, Dr. Meswantri. Salim dulu tuh. Mas Imes, lapor gitu. Sama Prof. Lapor ya. Ya, Mas. Biasanya kalau di kelasnya Prof suruh push up loh. Iya, udah buru-buru suruh ke depan kenalin nama. Kenalin. Oke, kita lanjut ya. Ya, sorry, maaf. Oke, terus udah percepat. Nah, ini dia di Indonesia itu komunitas pencinta ilmu neuroscience. Mimpinya sih Indonesia cerdas berakhlak mulia ya. Dan legal standing-nya secara resmi kita terdaftar di Badan Hukum itu 29 Maret 2015. Jadi sebenarnya tahun kelima nih Prof. Tapi kalah tuh. Biasanya kita bikin seminar, kita memperingati ulang tahun gitu ya. Cuman sekarang agak tenggelam dikit karena COVID lagi populer. Jadi mungkin mudah-mudahan habis Lebaran, jadi kita biasanya menggantinya halal bihalal. Mudah-mudahan aja COVID-nya segera gitu ya. Terus beberapa masih nanya, apa sih Bang neuroscience gitu ya. Saya ngambil dari definisinya Prof. Taruna, karena Prof. Taruna itu sebenarnya one of the Board of Honor ya, anggota kehormatan. Dan saya hanya membold di kalimat pertama, neuroscience adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang otak dan dinamikanya. Terus di bawahnya, neuroscience mempelajari semua hal yang berkaitan erat dengan fungsi otak, intelektual, dan kesadaran manusia. Jadi baik kita berpikir, berperasaan, tidur, belajar, makan, dan seterusnya, itu semua dari otak gitu ceritanya. Nah terus saya lanjutin, nah ini beberapa contoh-contoh di Indonesia melakukan public training, workshop, seminar, sehingga kita harus bikin Indonesia Learning Center sebagai unit bisnis supaya bisa membesarkan komunitas ini. Karena ternyata permintaannya banyak Prof, cepet banget nih. Sekarang ada di Indonesia tuh ada di selain Jakarta ada Bandung, Joglo Sumar tuh Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, Makassar, ada Balikpapan. Kalau di Sumatera tuh ada Batam, Padang sebenarnya ada Prof, nanti saya undang ke Padang ya, Indonesia Padang. Itu kadang-kadang kita agak ini sih gemes gitu ya. Perkembangannya lambat padahal sebenarnya mereka saling undang aja. Semua saling sharing gitu kan, maju enak bareng-bareng ya gitu ya. Ada Lampung juga ada Lampung. Oke, terus ini Ngobdar akhirnya menjadi serial webinar. Awal-awalnya kan free ya Prof ya, tapi beberapa nanya, kok sekarang jadi berbayar? Walaupun ada beberapa alasan ya berbayar. Pertama, karena ada biaya ya, kita kan supaya aman pakai Zoom ini kita berbayar. License kita bayar yang per bulan tuh $14,99 sampai $15 sebelum pajak. Terus yang kedua, based on survei, jadi pada saat mereka ngisi di Google Form, itu saya tanya gitu kan, berapa, 50.000, 75.000, 100.000, banyak yang tulis 100.000 juga. Oke, artinya mereka udah siap ya, kayak gitu. Terus yang ketiga, ternyata memang lebih serius kalau berbayar. Kalau nggak berbayar itu orang merasa ya sikat bigo. Jadi
Enggak, maksudnya masuk itu kan ada yang ngintip doang terus pergi. Sementara kan kita harus respect dengan narsum yang udah menyiapkan materi, yang sudah menyisihkan waktu. Seperti itu dong harusnya dong kita. Terus yang lainnya juga untuk PB yang lainnya sepertinya misalnya kita tuh sering kasih hadiah, Prof. Kadang dari kami, kadang dari narasumber sendiri, narasumber bisa bawa buku gitu. Saya masih ada dari Indonesia stok itu merchandising Al-Qur'an. Nanti kalau hari ini nanti Prof bilang yang si A atau si B yang paling aktif bertanya, kasih silakan. Tapi kan ada teknisnya yaitu pengiriman. Karena kita sering mengadakan ini justru banyak yang dari luar kota gitu. Jadi biayanya seperti untuk itu gitu. Oke, saya terusin ya, cepat. Jadi terutama yang paling utama saya remind lagi bahwa acara ini kami rekam, Prof. Kemudian cuma 2. Pertama untuk publikasi, kedua untuk dokumentasi. Tapi mungkin yang berbayar ini menjadi lebih prioritas yang ikut sekarang akan kita kasih duluan gitu, yang mungkin yang nanti menjadi ada di YouTube tapi agak lebih terlambat gitu ya. Ini dia, Prof. Ada beberapa topik. Ini sebenarnya bisa bias karena baru mengikuti 20 respon yang partisipan yang pernah ikut gitu ya. Di sini termasuk yang paling besar adalah Human Brain Development, juga ada Education Teaching. Nanti Mas Imes isi ya, insya Allah ya. Strength based human capital. Nah ini tentang teknologi segala macam. Tapi sebenarnya karena isu itu ini belum kelihatan nih, Prof. Mulai besar. Jadi topik hari ini juga menarik karena tadi pura-pura nggak stres, lama-lama stres juga. Banyak. Prof, nah ini menggantikan acara Kopdar tadi, Kopi Darat, Temu Fisik, Komunitas Indonesia, tadi kita sudah sampaikan. Sebenarnya acara itu selalu terdiri 2 sesi, Prof. Nanti Prof menyampaikan materi, saya mute semua, gitu ya, biar lancar gitu. Nanti sesi kedua kita unmute. Tapi kalau partisipannya nggak terlalu banyak sih, terserah Prof. Kalau mau langsung interaksi, boleh di-interrupt di tengah, silakan aja monggo wae. Nah, semua partisipan supaya nggak kisruh kalau lagi, kadang kali diskusi kami semua orang mau bicara, itu etikanya, tata keramanya lebih cuma 2 aja, bisa raise hand. Raise hand itu kalau kita ngelihat klik partisipan kan ada invite, ada salah satu raise hand ya, jadi tanda tangan gini. Terus yang kedua bisa lewat chatting, itu aja sih. Nah, ini benefit partisipan sebenarnya kita nggak seperti seminar-seminar, webinar yang lain yang lebih formal. Kita sebenarnya lebih santai, nyantai-nyantai aja, tapi serius gitu ya. Bisa ngariung, bisa ngobrol, temu kangen, diskusi, santai, tapi insya Allah bermanfaat. Terus bisa menelurkan gagasan, inspirasi, kreativitas, dan seterusnya. Nah, partisipan aktif tadi yang ia berpeluang bisa dapat buku kali gitu ya. Kesempatan menjadi narsum sebenarnya teman-teman yang lain silakan aja, tapi harus relevan dengan urusan. Hilang suaranya, aman. Jadi notanya agak besar suaranya sekarang. Sinyalnya. Jadi nggak Sarah nggak. Oke, masih kedengaran ya? Oke, putus. Nah, ini benefitnya free to all serial ngobdar tentunya. Terus juga teman-teman yang bersedia nemenin kami jadi co-host, karena kadang Kakak Zaki sibuk, Kakak Imes sibuk, supaya terjadi kontinuitas ya. Ini syarat-syaratnya sudah bisa membawakan acara, sabar, fasilitasi, luas, menyenangkan, katanya mudah berdedikasi. Nah, benefitnya sama ya, ini kurang itu. Oke, mempersingkat waktu, itu saja. Bila ada admin itu ada Balina. Saya rasa itu aja, Prof. Terakhir, Indonesia sekarang alhamdulillah punya kantor sekretariat walaupun virtual office-nya di South Quarter. Baru 2 bulan kemarin sih teman langsung COVID langsung. Tapi insya Allah nanti bisa dimanfaatkan. Terima kasih, Prof. Dari saya itu aja. Silakan saya serahkan ke Prof. Pasbir. Di Padang ya, Prof ya? Di Padang ya? Padang. Wah, saya ngajak di Padang juga, Prof. Saya ngajak di Padang. Ya.
Saya ngajar di UPI. Oh ya mantap. Jadi kalau UPI itu dulu saya yang bikin proposalnya pendirinya. Oh, Jadi nggak cocok sama yayasannya, saya out. out ya, iya iya. Saya baru gabung 2 tahun tadinya di UNAS Jakarta. Sekarang saya gabung Oh di iya. ngajar di Berarti, SDM. berarti kakak Imes harus cium tangan tuh sama Prof. Harus ini. Jadi nanti kalau Jadi kan, harusnya saya, harusnya semester ini kepada saya tinggalnya di Depok di Jakarta, tapi ya, ngajarnya bolak-balik ke Padang. Ntar harus cium tangan nih sama profesor ya. Iya dong. karena gini, dulu kan saya bikin proposal, terus selama 2 tahun saya yang mulai dari nol. Sistem administrasi saya bikin sendiri dan saya copasnya dari mana-mana dan kemudian jalan gitu. Nggak cocok sama pimpinannya, saya mundur aja gitu. Oh iya iya. Daripada stres sosial gitu. Ya nanti siapa tahu bisa bergeser ke Andalas nih saya ya. Siap. Mantap. Silakan Prof. Ya, monggo Prof. Ya. Silakan. Terima kasih Mas dan Bapak Ibu semua yang ada di web ini. Saya pertama terima kasih pada Mas Bambang Iman Santoso sudah mengajak untuk ikut dalam webinar ini. Topiknya menarik sekali, psikososial. Sebenarnya bidang saya itu nano-nano. S1 saya ekonomi pembangunan, S2 saya planologi perencana wilayah kota ITB, S3 saya sosiologi pembangunan perkotaan. Disertasi saya tentang rumah susun. Disitulah saya belajar tentang psikososial. Bagaimana masyarakat itu membuat penyesuaian terhadap lingkungan yang ada. Menarik. Jadi ketika saya diajak itu, saya bilang sama teman saya di ekonomi, saya sekarang cerita sosial ya, nggak cerita ekonomi, mereka ketawa aja gitu. Ya, jadi itulah nano enaknya gitu. Tapi multidisiplin, Prof. Justru sekarang yang dicari multidisiplin, keren tuh. Ya, harusnya multidisiplin. Jadi gini, saya sampai menunggu 17,5 bulan baru dapat gelar guru besarnya, karena kan itu 2006. Pas 1 Januari 2007 langsung diberlakukan inline. Jadi kata teman-teman, oh kamu selamat ya, kan 17,5 bulan bahan kamu di berabrik sampai mungkin udah 1.500 saya kirim naskah poinnya ke Dikti baru mereka setuju. Saya tinggal 10 poin lagi untuk bisa sampai ke 4E. Tapi sejak saya film Hanas 8,5 tahun nggak bisa naik pangkat karena mereka katanya harus ke Andas dulu. Di Andas sempat saya urus, saya naik pangkat. Saya tinggal 10 poin lagi. Oke. Jadi itu tentang saya. Okay. Kemudian tadi saya katakan bahwa saya memang dari awal sangat berminat dengan ilmu sosial ini. Sekalipun saya IPA, ini tidak ada beda, sama-sama Mas Bambang ITB juga gitu, sama-sama siap gajah. Jadi saya katakan bahwa ilmu sosial menarik. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan manusia dan kehidupan yang sebenarnya. Saya ingin masuk langsung ke psikososial dalam COVID-19 ini. Kalau kita lihat psikososial itu kan gabungan psikologi dan sosiologi, atau mengadopsi konsep-konsep psikologi dalam konsep sosial. Dan demikian kalau kita rujuk kepada apa yang disampaikan oleh beberapa ahli tentang psikososial itu mengatakan bahwa kalau kita mempelajari psikososial itu berarti kita mempelajari tentang bagaimana kondisi masyarakat yang kemudian ada penyakit yang ataupun ada kondisi yang tidak nyaman di mereka. Nah, COVID-19 ini sangat menarik kalau kita lihat dari perspektif psikososial. Kenapa? Tadi Mas Bambang dari awal sudah mengatakan bahwa ada banyak ketakutan, kesakitan yang dirasakan orang. Jadi saya katakan ada Q fever yang selalu disebut di barat sana, Q fever. Bahkan sudah sering juga kita lihat di WA kita, tiba-tiba katanya setelah baru 2 bulan sudah nggak bisa keluar dari pintu karena udah gendut banget. Jadi obesitas mempengaruhi. Dan kita sering baca kalau orang stres itu orientasinya makan. Nah itu salah satu bentuk. Selain dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, ataupun mencari pelarian lain. Tapi yang jelas bahwa stres psiko ini
tes sosial ini menarik untuk kita bahas dalam konteks COVID-19 ini. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya saya pernah baca beberapa, tapi yang menarik itu adalah dari Pak Mr. Erickson yang selalu nulis tentang itu. Karena ada beberapa paradigma yang beliau tulis terkait dengan COVID-19 itu. Yang pertama itu ini sebenarnya berkaitan dengan psikologi perkembangan, mulai dari bayi sampai besar. Jadi bisa kita adopsi untuk melihat masalah COVID-19 di Indonesia khususnya dan di berbagai negara lain. Jadi kalau kita lihat memang masalah sosial ini berbeda di tiap-tiap negara tergantung dari perkembangan sosialnya. Perkembangan sosial kita masih lemah. Kenapa? Karena kita aja masih banyak berbeda pandangan tentang hal yang sebenarnya sangat signifikan bisa kita persatukan. Tentang Pancasila saja sampai sekarang kita masih belum satu pemahaman. Ini persoalan terbesar kita. Karena itu kita katakan bahwa psikososial di Indonesia sangat berat. Dan karena itu saya nulis di Facebook saya bahwa jika pemerintah tidak awas dengan masalah-masalah sosial, ini bisa menjadi bom waktu. Bom waktu yang akan meledak kapan saja. Karena ini persoalan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah. Ketika mereka menyuruh orang tinggal di rumah, harus dikasih makan. Bahkan ada di lawak-lawak di WA mengatakan bahwa kita sekarang menjadi burung, dikurung, kasih makan, disiram air segala macam, dibersihkan, tapi kemudian kita nggak bisa ngapain. Ini yang kita lihat dalam konteks itu. Karena itu kembali ke definisi tadi bahwa fenomena sosial yang ada di Indonesia perlu kita lihat dalam konteks psikososial ini. Tadi katakan bahwa ada Erickson mengatakan bahwa yang pertama itu ada kecenderungan vs kecurigaan. Ini menarik. Kecenderungan antara kepercayaan dan kecurigaan kepercayaan. Kita bertanya dalam berbagai event, saya selalu membuat kajian kajian singkat short study. Saya mengatakan, apakah rakyat percaya dengan pemerintah? Kalau tidak percaya kepada pemerintah, tentu akan menimbulkan curiga. Banyak sekali hal yang disembunyikan oleh pemerintah, banyak sekali hal yang kemudian tidak disebutkan dengan benar, dan kemudian tiba-tiba heboh. Seperti kasus TKA asing itu, TKA Cina itu. Ini kan satu contoh. Dan ketika itu terakumulasi banyak dan mereka mulai tidak percaya. Jadi kepercayaan dan kecurigaan itu menjadi hal yang menarik. Sehingga di awal-awal sama seperti Cina, orang tidak percaya, setiap Amerika tidak percaya. Apakah benar angka di Cina itu sekian gitu? Mungkin lebih banyak, mungkin ratusan ribu atau berapa. Tapi mungkin mereka punya berargumen juga bahwa sama seperti ketika dulu ada flu Spanyol, itu kan hilang, itu kan 50 juta yang meninggal. Tapi kan hilang dengan hebohnya cerita Perang Dunia. Dan bergerak di situ, mungkin Cina dan mungkin kita juga menggunakan pendekatan. Untuk apa diceritakan semua pada orang, nanti bukan orang tambah stres. Stres sosial meningkat. Tapi dalam kondisi sekarang justru COVID-19 ini menjadi heboh efek dari sistem interaksi melalui media sosial ini atau sistem online ini. Ini yang membuat dia semakin terakumulasi dan bikin heboh. Jadi kalau pemerintah itu menutup, jadi akan menjadi terakumulasi. Bahkan seperti dikatakan bahwa data saja tidak pernah cocok antara berbagai instansi, termasuk Kementerian Kesehatan dengan yang lain. Atau misalnya antara DKI dan pemerintah pusat juga berbeda. Kalau kita lihat misalnya pemerintah DKI menggunakan standar bahwa semua yang meninggal itu dianggap COVID. Ini ada cerita menarik. Ada tetangga saya tiba-tiba di Jakarta, dia sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit. 1 jam sebelum meninggal, dokter mengatakan bahwa ibu ini COVID. Langsung suaminya bingung. So, tiba-tiba COVID ya. Ya pokoknya COVID aja gitu. Dan kemudian dimakamkan standar COVID-19.
di DKI. Jadi menarik. Jadi artinya itu tadi saya katakan bahwa kepercayaan dan kecurigaan ini menjadi penting, dan karena itu perlu pemahaman, pengetahuan yang sama di masyarakat. Jadi edukasinya bisa sangat kuat, dan itu kunci dari kondisi yang kritis ini adalah kemampuan berkomunikasi dan sebaik-baiknya. Itu yang lemah di kita. Dan semua orang merujuk pada presiden, apakah presiden mampu berkomunikasi dengan baik. Ini persoalan yang besar bagi kita. Yang kedua, dikatakan bahwa kita diberi otonomi, tapi ada keraguan. Sama seperti di Amerika, mereka kan federal, itu kan fully otonomik. Kita juga otonomi daerah, tapi kan pemerintah seolah tidak percaya pada daerah. Bahkan kemudian Menko Maritim Luhut pun akan mengatur DKI katanya. Ini kan menjadi aneh-aneh aja kan. Jadi kembali ke tadi bahwa ketika kita mengatakan bahwa ada otonomi, berikan kepada daerah kewenangan yang penuh untuk mengidentifikasi. Bahkan akhirnya itu ditemukan dengan PSBB itu. Jadi daerah lah mengusul kepada pusat bahwa mereka perlu PSBB. Tapi tidak semua juga diberikan PSBB, mereka tidak mampu mengakomodasi kondisi yang terbaik yang kita harapkan. Karena itu bahwa antara otonomi dan keraguan ini penting. Dan kembali ke tadi bahwa konsistensi menjadi sangat penting. Kalau tidak ada konsistensi, kepastian, maka semua menjadi rancu. Dan ketiga, inisiatif dan kesadaran. Ini menarik. Ketika kita bicara inisiatif dan kesadaran ini, kata Erikson itu, inisiatif orang untuk berbuat sesuai dengan standar yang ada dalam standar operasi dalam konteks menangani COVID-19 ini penting. Jadi artinya konsistensi itu bagaimana mereka memberi inisiatif. Kalau kita lihat inisiatif masyarakat tinggi sekali. Disinilah saya melihat ketika krisis-krisis itu partisipasi masyarakat meningkat. Dan itulah Indonesia sebenarnya, kegotong royongan. Dan pemerintah sepertinya mengambil kesempatan di situ. Wah, masyarakat udah bertindak, kita tinggal ikut dorong di belakang saja. Padahal kan seharusnya kita negara ini kan sebenarnya negara semi sosialis gitu. Kalau kita baca di Undang-Undang Dasar 45 itu kan lebih pada orientasi pada sosialis. Tapi dengan buktinya banyaknya urusan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah. Dan karena itu pemerintah harusnya mendorong inisiatif ini menjadi lebih baik, dan karena itu kesadaran bersama ini penting dalam mengatasi COVID-19. Yang berikutnya adalah apa yang disebut dengan kerajinan atau prioritas. Jadi kalau kita lihat bahwa orang rajin mencari informasi semuanya, apapun dicari. Bahkan hoax bermunculan karena apa? Terlalu rajin untuk mencari informasi, dan mereka takut kalau ketinggalan informasi. Dan itulah yang kondisi yang kita lihat. Karena itu perlu ada pengaturan. Ya, jadi kalau kita misalnya di Kementerian Informasi Komunikasi sudah mengatur. Kalau dulu kita bisa share sebanyak mungkin, sekarang kita cuma bisa 5, bahkan kadang-kadang kita bisa share 1 kali saja gitu. Jadi menarik. Jadi artinya supaya kuncinya ada di pengaturan. Yang berikutnya berkaitan dengan identitas dan perilaku. Ya. Kalau kita lihat bahwa seperti apa identitas kita dan bagaimana perilaku kita di situ. Ya, ternyata identitas bangsa terutama sekali sejak 2014 sampai sekarang itu tercabik-cabik, teradu domba, terpecah belah, ada cebong dan kampret dan segala macam. Bahkan ada mereka sekarang tidak lagi cebong kampret, buktinya Pak Prabowo udah masuk ke sarangnya Pak Jokowi. Itu ada sebuah strategi politik menurut saya ikut bantu di Gerindra juga. Jadi dalam konteks itu kita tercabik-cabik. Kenapa? Karena memang kuncinya adalah bagaimana kepemimpinan itu yang terpimpin.
kepemimpinan terpimpin. Ini kata kunci yang menarik. Saya mengatakan, kalau kita sering melihat latihan kepemimpinan itu kan memberikan hal-hal yang sifat teoritis, tapi tidak memberikan intinya. Saya lebih menekankan kita perlu membuat latihan keterpimpinan. Jadi keterpimpinan menurut aturan, norma, dan segala macam. Itu yang ada di kita. Sebenarnya kita negara hukum, tapi hukumnya tadi mana-mana. Jadi saya selama di mana saya menekankan ubahlah polanya di keterpimpinan mereka belum sampai sekarang. Kemudian yang berikutnya keintiman dan isolasi. Jadi COVID-19 telah mengubah keintiman dengan isolasi. Apakah isolasi meningkat keintiman? Betul. Ya, tapi ini bukan diversuskan. Justru dengan keintiman itu akan menimbulkan isolasi dan sebalik. COVID-19 justru memberikan berkah ke kita bahwa isolasi itu bukan keintiman kita di rumah, keintiman kita di berbagai grup, ada kesadaran bersama. Itu yang kita konteks keintiman. Dan itu kita mengatakan bahwa ada banyak hal yang positif dari COVID-19 ini. Karena itu saya katakan bahwa kita tidak perlu changes tapi adjust, membuat penyesuaian dan karena itulah ada di sana. Kemudian yang berikutnya generativitas dan stagnasi, bahwa memang betul ada stagnan di situ. Ada stagnan dan kita memang harus siap. Ada bacaan yang saya baca bahwa kita harus siap untuk 2 tahun lagi. Untuk 2 tahun lagi menghadapi kondisi ini. Jadi artinya ini tidak pemerintah mengatakan bahwa ini masih debatable. Apakah bulan Juni atau bulan Juli sekolah dimulai, sampai akhirnya orang sana mengatakan ini semua keputusan presiden menentukan kapan mulai sekolah. Saya bilang sama banyak kerja presiden makin banyak. Jadi bagi saya gitu. Jadi artinya dalam konteks tadi bahwa stagnasi akan terjadi. Bahkan presiden pernah mengatakan dulu kemungkinan sampai Desember kita masih mengalami hal demikian. Karena itu banyak kerancuan, misalnya di Kementerian Pendidikan dan Dikbud mengatakan dulu kuliah ini kalau bisa diteruskan sampai akhir Desember. Jadi gabungkan semester 2 semester menjadi 1 semester. Tapi kita di Andala sudah nggak pengurusin itu. Kita tetap akan mengadakan ujian akhir semester bulan Juni ini dan kita bisa melaksanakan itu. Tapi saya dengar Unpad akan mengikuti itu dan akan menyambung semester ini menjadi semester berikutnya. Nah, ini kan jadi satu hal yang membuat tadi katakan bahwa kerancuan dan tidak sepahaman itu penting. Jadi dibutuhkan pemerintah sangat kuat dan hebat. Kalau itu tidak ada maka akan pecah belah terus kita. Terakhir integritas dan keputusan. Nah, ini kata kuncinya, integritas. Apakah pemerintah ini memiliki integritas, punya kewibawaan? Penting. Kalau kewibawaannya rendah, tentunya keputusan-keputusan jadi tidak didengar. Ini menjadi menarik untuk kita lihat dalam konteks seperti apa kita ke depan. Nah, itu banyak orang mengatakan, benar kan, kata mereka. Kita butuh keputusan yang tepat. Tidak ragu-ragu nak mencela-mencela dan segala macam. Tidak berubah-ubah. Apakah boleh mudik pulang kampung? Terakhir katanya tidak boleh. Bahkan Kepala BNPB Jenderal Martin Monardo tidak boleh mudik titik. Ya. Tapi kemudian Kementerian Perhubungan yang sekarang dipegang oleh Pak Luhut dulu kata bahwa boleh mudik, tapi dengan syarat harus mengikuti protokol COVID-19. Saya bilang ini kan jadi aneh-aneh aja. Pesawat kemudian tadinya mulai 24 April sampai Mei sampai Juni, April sampai Juni nanti nggak boleh. Sekarang udah boleh terbang lagi. Jadi artinya kita melonggarkan itu apa? Gitu. Karena itu dengan berbagai fenomena sosial yang ada, kita menarik kita lihat kunci semuanya adalah di konsistensi di pemerintahan. Kemudian karena itu apakah pemulihan bisa berjalan dengan cepat? Pertama tentunya kita sangat besar berharap pada Allah, pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha kita. Kedua itu rahmat dan upaya kita. Dan jika itu tidak sejalan maka kita tidak akan menemukan apa yang optimal kita itu. Karena itu
stres sosial ini bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Dan sebenarnya tadi saya katakan bahwa silakan saja interaktif ketika kita bisa maju dulu Mas ya, nanti kita lanjut ya. Oke. Gimana Mas? Mau tanya? Silakan. Ya, Prof. Saya ini kan psikososial ini kan menyangkut individu ya, tingkat stres ya. Kalau sekarang dengan kayak gini aja kan orang yang nggak biasa di rumah, yang biasa pergi kan, yang tadi dibilang sama Om Pis, kelihatannya sih nggak stres ngomongnya, tapi nggak tahu apa di dalam jiwanya. Nah, apa dampak dengan ini kan sudah ada statement dari pemimpin, para presiden menyatakan bahwa kita akan dibuka fase ini ke depan berdamai dengan COVID. Jadi kita berdampingan dengan COVID. Jadi semua hidup masing-masing, bagaimana dia sehat sendiri, dia jaga diri sendiri. Nah, ini kan jadi lagi psikososial, nanti akan menjadi orang mungkin ketemu orang dia sehat apa enggak ya? Karena kan kita udah nggak ketemu nih yang mana yang sakit mana yang enggak. Nah, ini gimana dampaknya ini dengan statement berdamailah dengan COVID-19? Itu jadi heboh sosial gitu. Ya. Heboh sosial sepatutnya terjadi. Jadi banyak sekali pernyataan presiden kontroversial. Mungkin itu gaya kepemimpinan beliau gitu, gaya lawak, dan saya udah menikmati udah 10 tahun ya pimpinan yang lawak itu. Jadi sengaja melontarkan sesuatu yang kontroversial dan menarik orang untuk memberikan perhatian pada beliau. Saya aneh bagi saya berdamai dengan virus gitu. Kita aja nggak kenal virus, siapa virus itu, kita berdamai itu kita tahu karakternya gitu. Kemungkinan apa yang diinginkan oleh beliau itu berdamai dengan virus itu ada mengenal karakternya, kemudian kita bagaimana kita menyesuaikan dengan virus itu. Jadi kalau virus seperti ini, maka berdamai itu kita mengadopsi, mengakomodasi kekuatan kelemahan virus itu, dan kemudian kita hidup dalam kondisi bervirus gitu. Tapi masyarakat kita secerdas itu menerjemahkan. Dan itu stafsus milenial presiden lah yang menerjemahkan ini ke masyarakat dengan seluas-luasnya berulang kali, dan kemudian mengatakan bahwa inilah yang dimaksud presiden. Jadi jangan sampai presiden babak belur dengan ucapannya sendiri yang kemudian menjatuhkan kredibilitas dan beliau. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Mungkin Prof, kalau menurut saya mungkin bukan hanya presiden ya, artinya terutama fungsi media ya. Itu saya berkali-kali, mudah-mudahan nanti punya kesempatan ketemu teman-teman media lagi. Saya dulu pernah di media juga, Prof. Itu yang saya bilang, keseimbangan berita itu tidak, media kan harus netral, harus seimbang. Keseimbangan media itu bukan 50 positif, 50 negatif, saya bilang. Karena nature-nya otak itu ternyata yang 5 negatif bisa mengalahkan 95 positif. Ya, itu nature-nya otak ya, artinya sangat manusiawi. Kecuali kita nih diskusi terus kita ingin meningkatkan kesadaran, terus kita tidak gampang mudah larut. Tapi kan buat orang kebanyakan umumnya, gitu kan. Apalagi tadi Prof bilang, boosternya itu kalau di kabel tuh dikuatkan amplifiernya, diamplifikasi oleh sosial media sekarang ini yang artinya semua orang bisa jadi medianya gitu kan. Nah, ini yang menurut saya lebih berat tantangannya sih gitu dibanding artinya gini ya, mungkin pandemi itu kan nggak hanya hari ini ya, artinya sebelumnya pernah ada, tapi hari ini begitu cepatnya informasi menyebar, teknologi canggih gitu kan, sementara khusus kita mungkin di Indonesia budaya literatur baca tuh masih minim kan, jadi bisa simbang siur. Yang dibilang hoax itu mungkin menurut saya ada dua ya, ada yang sengaja dibikin, tapi ada juga yang
dia nggak sadar bahwa itu salah karena ketidakpiawaian dia untuk membaca, memahami, terus memforward segala macam, akhirnya dia bagian dari penyebaran hoax gitu. Nah, ini tantangannya lebih kompleks. Nah, kalau saya lebih holistik lagi, Prof, ini saya mau tanya ke Profesor Basbir, apa benar ya, Prof? Rata-rata justru malah di negara-negara yang demokrasi sudah maju malah susah nih. Kayak Amerika kan bludak, yang meninggal, yang terpapar gitu kan. Itali juga. Tapi yang pemerintah yang tangan besi itu justru malah efektif. Karena nggak ada yang berani kan. Orang ngomong A, B, B. Nah, kita harus gimana tuh sebaiknya? Jadi gini. Silakan, Prof. Saya kebetulan semester ini mengajar perbandingan sistem ekonomi dan sejarah perekonomian. Ya, dan saya minta ke mahasiswa buat kajian kelompok, sebenarnya ke lapangan mereka. Jadi enggak sampai ke lapangan, saya buat kajian kelompok. Saya mengatakan kepada mahasiswa, coba perbandingkan bagaimana sistem ekonomi yang di dunia ini, masuk sistem ekonomi Islam atau yang sebenarnya bukan sistem ekonomi, melihat persoalannya. Dan akhirnya menarik, hasil kajian mereka per kelompok itu menemukan katanya. Betul kata Mas Bambang tadi bahwa di negara-negara yang tangan besi sangat kuat otoritasnya, itu lebih menentukan. Termasuk tadi berbagi informasi. Jadi berbagi informasi kan kuncinya sekarang berbagi informasi. Di zaman industri 4.0 ini kan semua kunci informasi komunikasi. Di berbagi informasi itu penting. Di negara-negara yang kurang demokratis itu, termasuk di kita, itu harusnya sangat ketat. Tapi kita tidak. Kita pengecualian. Kenapa? Karena kita sebenarnya sosial kita belum terbangun dengan baik. Ya, masyarakat kita belum cerdas seperti apa yang kita harapkan. Jadi kalau kita lihat misalnya di Cina itu ataupun terutama di Vietnam, saya pernah buat kajian di Vietnam tentang bagaimana mereka membangun nasionalisme mereka melalui youth camp. Youth camp di sana itu mulai dari kelas 1 SMP sampai tamat kuliah, sebulan dalam setahun mereka melakukan youth camp. Mereka digembleng nasionalismenya dan mereka kuat. Dasarnya cuma satu. Saya tanya, apa dasarnya? Gitu. Kita menang melawan Amerika. Amerika besar itu saya kalahkan. Wih, kita kok nggak melakukan hal itu? Saya pernah sampaikan itu. Saya ikut kajian dengan Kementerian Pemuda Olahraga. Sekarang sampaikan laporan itu mereka nggak bergeming, nggak peduli mereka. Sekarang kenapa kita format kepramukaan dan pola youth camp ini? Kembali ke tadi, bahwa ternyata ada negara yang otoriter, semi otoriter, mereka bisa mengendalikan ini. Tapi masyarakatnya dibentuk. Di Vietnam itu dan juga di Cina ada banyak propaganda. Propaganda itu tempel di mana-mana. Kalau kita misalnya kita sering jalan ke Hanoi itu ada banyak tempelan di toko propaganda. Kita tidak ada propaganda. Dulu kita ingin membangun masyarakat melalui P4. Kemudian dikatakan, itu doktrinasi. Jadi masyarakat kita terpecah karena tidak pernah diajarkan dengan baik. Karena itu saya katakan bahwa sistem pendidikan kita yang perlu kita perbaiki. Saya ada nulis tahun 2011 kirim ke Menteri tentang transformasi pendidikan Indonesia. Banyak sekali yang mesti kita ubah. Dan karena itu mencerdaskan sebagai individu dan sebagai kelompok kolaborasi itu penting. Kita kan cuma mengandalkan pada hal yang sifatnya kompetisi, bukan kolaborasi. Nah, kembali ke tadi ke COVID-19 tadi. Jadi di negara yang maju, masyarakatnya cerdas, terpimpin, itu mereka cepat tanggap. Di negara terpimpin itu jadi. Saya punya teori baru, saya katakan bahwa polisi tidak akan pernah berani menghadapi masyarakat yang homogen. Kenapa mereka sangat kuat? Polisi hanya berani. Kompak ya kalau homogen. Ya homogen, masyarakat homogen satu tempat kampung perkampungan itu mesti tidak pernah masuk situ. Ada kejadian apa pasti lihat aja. Gitu. Tapi kalau heterogen di perkotaan mereka sangat kuat. Kenapa? Masyarakat terpecah-pecah dengan satu
cara pandang yang berbeda. Inilah Indonesia. Ini sebuah teori tentang Indonesia. Nah, di negara lain kan karena mereka punya pemahaman yang sama itu tidak pernah terjadi. Mereka tetap melihat ini hukum harus ditegakkan. Karena itu saya katakan bahwa ketika ada kita media mainstream, ada media sosial media, ini kan sebuah kerancuan. Apalagi ada buzzer yang gila, ini super gila, buzzer dibiayai oleh pemerintah, oleh rezim ini gila. Ya, jadi artinya apa? Inilah sebuah kesalahan terbesar di kita dalam membuat bagaimana kecintaan mereka pada pemerintah menjadi lemah. Kenapa pemerintah sendiri bermain-main di sini? Nah, karena itu saya katakan bahwa ini mesti dihentikan segera supaya membangun soliditas masyarakat itu penting. Kita ingat satu dari 4 tujuan bernegara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan terjadi pembodohan, membuat masyarakat bodoh dengan berbagai informasi yang aneh-aneh, apalagi ada buzzer. Ya, ini mungkin itu yang menarik untuk kita bahas. Tapi Prof, mungkin Prof kan di negara demokrasi ya, dan umumnya itu kan dulu kan ada 3, legislatif, edukatif, yudikatif, tapi plus plus media sebagai media sebagai salah satu pilar gitu kan. Tapi hari ini kan media itu kan nggak cuma mainstream ya, artinya tadi sosial media, artinya mungkin kalau saya sih ngelihat dari perspektif positifnya akan kewalahan gitu suatu pemerintahan siapa aja sih kalau informasi opini yang terbentuk di masyarakat bisa liar, karena sosial media itu kan tadi ya semua orang bisa. Artinya mungkin maksudnya baik untuk mengimbangi kali pada saat ya, kecuali tadi ya artinya jangan sampai ikut-ikutan gitu, tapi artinya sekarang udah bagus kan, udah ada tuh kalau misalnya ada berita nih kita bisa cek langsung ini hoax atau bukan gitu kan. Itu menurut saya jadi penting karena ya ketidakmampuan kita secara umum untuk mengolah informasi, jadi perlu kepastian gitu. Gimana, Prof? Ya, jadi gini, kan tadi saya katakan bahwa kuncinya ada di pemerintah. Pemerintah lurus, bikin nyaman, pasti di sosial media juga nyaman juga gitu. Jadi viral di sosial media itu kenapa? Karena pemerintah juga bikin keributan gitu, merangsang keributan. Nah, karena itu kita katakan bahwa saya ingat ketika saya mengupload tentang Pak Harto, semua ada banyak sekali yang mengatakan, kita ingin seperti era Pak Harto lagi. Mungkin waktu itu mereka belum mengalami kondisi seperti apa gitu. Jadi mereka merindukan ketika kondisi mereka katakan kalau marut seperti sekarang, kita ingin lihat Pak Harto terpimpin. Nah, kembali kita lihat bahwa memang kuncinya ada di keterpimpinan para pemimpin itu. Dalam menggunakan kekuasaannya untuk kesejahteraan rakyat. Yang terjadi sekarang korupsi sangat merajalela dan itu sangat menyakitkan bagi masyarakat. Nah, kembali ke tadi bahwa kredibilitas sangat penting, kewibawaan penting, lebih penting lagi. Nah, itulah menjadikan pemerintah ini akan didukung atau tidak. Kenapa masyarakat turun tangan, bergotong royong menyelesaikan masalah COVID-19 di daerah masing-masing, di lokal masing-masing, karena kesadaran bersama. Karena mereka mengatakan bahwa tidak perlu berharap. Bahkan sekarang banyak sekali, tidak hanya bupati, wali kota, bahkan kepala desa pun udah cuap-cuap di media sosial. Atau ini pemerintah nggak benar. Padahal ini kan komponen pemerintah. Atau misalnya saya kan ASN atau PNS. Kok saya ikut bicara di media sosial seperti itu? Saya katakan saya justru sedang membuat kajian sosial dalam konteks seperti apa respon masyarakat, kajian respon. Jadi kalau misalnya polisi nanya saya kenapa membuat Anda sepertinya menyerang pemerintah, bukan. Saya justru ingin mendengar dari masyarakat setiap walaupun yang berespon itu juga ada juga beberapa yang responnya nyeleneh kemana-mana, bilang ini aneh-aneh aja orang ini, kalau terpaksa saya blok aja karena merusak pikiran orang lain gitu ya. Oke, yang lain ada yang mau tanya, silakan, monggo. Saya
ini ada satu pemikiran nih, Prof. Jadi memang apa namanya tadi, selain jadi penting ya. Jadi kalau menurut saya kemarin itu kan ada tuh Prof, dibilang, saya sih ngomongnya gitu ya, dulu eranya penjajahan secara fisik, kita 3,5 abad, terus ada penjajahan secara ekonomi, kita lagi gencar-gencarnya membangun itu, artinya infrastruktur mengejar lah gitu, sampai perlu status developing countries menjadi developed countries gitu kan. Tapi ternyata ini kaitannya dengan sosial media, kita masuk ke masa yang berikutnya, sebenarnya penjajahan pikiran. Penjajahan pikiran ini tidak hanya kemampuan berpikirnya seseorang, tapi informasi siapa yang bisa menguasai itu loh. Nah ini kan di kehidupan sosial, kayak tadi ya, mungkin itu terlalu kompleks buat masyarakat awam. Pada akhirnya mereka hanya mikir, yang penting bagaimana hari ini saya bisa makan gitu ya, bagaimana hari ini masih bisa selamat gitu ya, terus apa sih yang sebenarnya terjadi, apa segala macam. Misalnya gini loh, Prof, saya misalnya di rumah terus, itu ada dua tuh. Ada yang semakin santai aja, lebih kreatif, lebih produktif. Tapi ada juga semakin menimbulkan ketakutan. Jadi hari ini kan bermunculan tuh pakar-pakar COVID ya, pakar produktif. Nah, tapi pada saat kita ke jalan, Prof, ini to the point aja, sekarang hari ini saya nggak di rumah, saya lagi rumah mertua. Itu kalau kita lihat di jalan, menambah keyakinan kita bahwa memang sama aja kayak ini nggak ada terjadi apa-apa gitu, karena lalu lintas masih, traffic masih macet dan seterusnya. Gimana, Prof? Ya, jadi gini, setuju tuh saya. Saya katakan bahwa dalam kondisi COVID-19 ini semua tergantung seberapa kuat saving kita. Seberapa kuat saving kita punya kesimpanan kita untuk bertahan gitu. Karena kalau tidak, mereka tentunya mengatakan bahwa ini akan menyengsarakan kita dan kita keluar saja gitu. Ini atau nyawa di tangan Tuhan. Ini yang kita lihat ya. Jadi kembali ke tadi apa? Bagaimana sistem informasi komunikasi kita mengedukasi masyarakat. Di selama itu yang lemah. Dari dulu. Tadi saya katakan bahwa saya menulis tentang transformasi pendidikan Indonesia, bahwa kita perlu mengubah paradigma pendidikan kita dari di kelas dan di luar kelas itu hampir 50-50. Jadi kalau di kelas mereka lebih kepada kompetensi dasar mereka, di luar kelas hal kompetensi sosial. Ini yang penting sekali yang pernah kita bangun. Nah, karena itu kalau kita mulai dengan itu, saya yakin akan kenal lebih baik. Dengan demikian tadi dikatakan bahwa orang takut dengan akan menjadi miskin, akan menjadi jatuh. Kenapa? Karena sistem sosial kita tidak menjamin, sistem negara kita memberikan penjaminan itu. Di sistem negara kita hanya mengatakan fakir miskin atau lantas dipelihara oleh negara. Kata-kata peliharaan itu dipeleset, dipelihara status miskin, buat kajian kemiskinan lain-lain gitu. Ini menarik bagi kita. Kalau kita baca tentang undang-undang tentang tentang kesehatan itu, kedaulatan sosial itu kan dinyatakan situ bahwa negara akan memberikan perlindungan terhadap terjadi ternyata lambat sekali. Mungkin ini akibat dari tidak tersedianya uang di negara itu sendiri. Dan kenapa pemerintah bisa tidak mengatakan lockdown segala macam, karena memang uangnya nggak ada gitu. Bahkan terbukti Menteri Keuangan nyari pinjaman ke sana sini, akhirnya kemudian dibatalkan karena mereka tidak penting. Gitu. Jadi menarik. Ya, bahkan kalau kita baca juga tentang rencana Perpu itu menjadi debat heboh sekali. Heboh sekali, kenapa? Karena ada banyak sekali perlindungan terhadap pengusaha gitu. Padahal yang dibutuhkan sekarang adalah kondisi yang mengamankan situasi. Mengamankan situasi, membuat masyarakat jadi nyaman. Itu terpenting. Nah, ini kan enggak. Kalau kita baca apa yang disampaikan oleh Bang Deza Ramli di ILC itu kan semua orang mengatakan, wih, itulah sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah. Bukan dengan membuat Perpu itu kemudian
apakah akan berhasil atau tidak, tergantung koalisi DPR. Kembali ke tadi bahwa ketakutan ini menjadi sangat kuat karena apa? Karena tidak ada kepastian. Pemerintah sendiri bolak-balik dalam kebijakan dan ada kecurigaan. Jadi sekatakan bahwa ada kecurigaan bahwa hanya akal-akalan saja. Jadi artinya apa? Kredibilitas dan reputasi dan kemudian yang kewibawaan itu menjadi sangat penting. Ya. Jadi Mas Saduk, Mas Budi mau tanya tadi. Ya, silakan. Mas Imes, Om Imes, siapa yang mau tanya? Siapa mau tanya? Silakan. Lanjut. Oh, Mas Yudi nih mau nanya, silakan. Assalamualaikum Pak Profesor Pastir Nur Said. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih dapat kesempatan bisa diskusi di bulan Ramadan yang penuh berkah. Hari ke-17 kita mendapatkan itu qadar nanti ulama terakhir. Pak Profesor, kita bicara tentang pandemi COVID ini memang sesuatu yang dengan misteri, ada keberkahan, ada juga di situ suatu kemudaratan. Jadi untuk kita, kalau kita bicara hikmah sesuatu hal, pasti tidak ada yang sesuatu itu tidak ada manfaatnya. Artinya, apabila kita melihat profil dari katakanlah ketahanan negara kita terhadap katakan di dalam divisi suatu katakan di lintas regional maupun global. Artinya di sini kan diuji kemampuan kita beradaptasi dengan pandemi ini. Tentunya pada saat kita sudah mampu mandiri, seperti katakanlah dulu kita pernah yang namanya swasembada beras, ya, itu sangat kita rindukan hal seperti itu. Namun sekarang memang kita tidak lepas dari yang namanya pengaruh globalisasi, kita tidak akan lepas dari yang namanya pengaruh dari negara-negara lain. Tapi tentunya ada hal yang sebenarnya sifatnya sangat mendasar dengan satu bangsa harusnya mandiri. Kalau kita mandiri dengan adanya yang seperti ini, kita tidak akan lebih parah lah gitu kan. Nah, batas-batas kemandirian suatu bangsa itu sebenarnya seperti apa, Profesor? Ini sangat menarik apabila kita kaji di dalam kesempatan baik ini. Padahal Pak Ustaz, terima kasih Pak Profesor. Profesor itu penelitiannya. Dalam Hanas menggunakan konsep ketahanan. Ya. Ketahanan dari keamanan pangan, kemudian kemandirian pangan, terakhir ke pangan. Keamanan pangan itu seberapa banyak kita punya stok konsumsi seperti sekarang itu. Kalau tadi kita pernah dengar Bulog mengatakan kita harus siap-siap makan sagu. Artinya kita punya stok atau tidak. Nah, kemudian Presiden mengatakan bahwa kita muncul data Presiden. Hanya 7 provinsi yang punya stok pangan, yang lain tidak gitu. Kita juga susah mengimpor. Kenapa? Karena harga pangan negara lain tidak menjual karena berbagai faktor, maka mungkin menahan pangannya, atau mungkin harganya sudah mahal sekali, atau mungkin mafia dan bergerak. Jadi itu kita lihat, itu keamanan pangan. Kemudian kedua, kemandirian pangan. Kemandirian pangan itu mandiri kita. Saya ingat Pak Harto katanya berhasil dulu mencapai swasembada pangan pada Republik 4. Jadi menarik begitu. Sekarang muncul lagi pemerintah mengatakan, kita kan cetak sawah, kok baru sekarang ngomong cetak sawah. Cetak sawah itu belum tentu berhasil gitu. Teman-teman petani mengatakan bahwa cetak sawah itu gampang. Jadi artinya tanah yang ada sekarang diolah belum tentu berhasil menjadi sebuah sawah yang menghasilkan produktif seperti kita harapkan seperti sawah yang sudah ada. Jadi artinya kita selalu telat. Jadi karena itu saya katakan bahwa saya orang perencana, kita perlu menggunakan pendekatan 3 ketahanan kita perlu minimal. Ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi, kemudian ketahanan lingkungan atau air. Dan itu selalu disebut oleh Pak Prabowo dalam manifestonya bahwa kita perlukan itu. Nah, kembali ke yang ketiga itu adalah
kedaulatan pangan. Kita sudah berdaulat. Ya, jadi artinya kita sudah pangan di mana-mana begini begitu naik turun tidak peduli kita. Karena kita sudah punya kemandirian. Tapi kemandirian pangan itu kan aneh di kita. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya pertanian kita masih skala kecil, sedangkan di luar negeri itu skala besar. Di Amerika itu semua sudah ribuan hektar, mereka bukan sawah ya, mereka tanam gandum, itu mungkin kan. Atau kita lihat misalnya di Vietnam atau di Thailand, mereka sudah sawahnya luas-luas sekali. Kita kan sepersekian tumpak itu dimiliki dan sebagai besar tidak dimiliki oleh petani, tapi pekerja. Ini menarik begitu. Dan itu saya katakan pernah saya usulkan dulu, gimana kalau badan BUMDes atau BUMNAK di Sumbar itu mengelola sawah itu dengan pola skala besar. Jadi mereka si petani itu dapat ke situ dan serahkan kewenangan untuk mengolah sawah itu dengan pola yang lebih produktif dan efisien. Atau tidak. Jadi artinya kembali ke tadi membangun persepsi masyarakat, dasar masyarakat tentang seperti apa kita inginkan bangsa negara ini. Kalau kita tidak punya perspektif tentang ketahanan ekonomi itu, ketahanan sosial, tidak ada gunanya. Nah, karena itu saya katakan bahwa harusnya itu diperkuatlah di Lemhanas. Saya setahu nyinyir Lemhanas sudah sampai keluar di situ. Kita punya pola pendidikan terpimpinan sangat kuat. Jadi terpimpin di pangan itu, itu yang tadi dikatakan dari mulai keamanan pangan, kemudian pangan sampai ke kedaulatan pangan. Nah, kalau kita mulai itu, maka jadi selalu dikatakan bangsa yang aman, bangsa yang menguasai energi, bangsa yang nyaman, bangsa yang menguasai pangan. Dua itu kita sekarang keteter. Energi kita sudah nggak jelas ya. Padahal anehnya tentang energi, kita kan punya sumber energi surya yang sangat kuat sekali, sumber energi angin, sumber energi panas bumi, tapi tidak kita olah dengan baik. Nah, kita hanya bertumpu pada energi fosil saja. Padahal kalau kita doronglah pendekatan itu, misalnya mobil listrik yang pernah dulu heboh kan benar hilang gitu, bukan seperti SMK ya, dan hilang begitu, menarik untuk kita dorong itu. Tapi kita kembali tadi, kita tidak punya sebuah cetak biru tentang ketahanan nasional seperti apa kita inginkan dari ekonomi, kemudian sosial, kemudian politik. Nah, jadi kita lebih banyak kepentingan yang ada di situ. Nah, ini kenapa kita banyak terpimpinan tadi. Nah, itu. Silakan Pak Yudi. Ya, menarik sekali Pak. Alhamdulillah nih langsung ketemu sama pengajar Lemhanas. Baik, bermakna lah teman. Jadi menurut Pak Profesor, kira-kira dengan kondisi pandemi ini, kira-kira masih ada strategi apa yang harus kita akselerasi supaya kita bisa melakukan percepatan gitu loh, percepatan. Artinya memang kita belum tahu, katakanlah setahun ya di sini yang terjadi. Kemudian kita akan kembali lagi melihat ketahanan kita, ketahanan negara kita terhadap kondisi ini. Tentunya itu kan menjadi menarik bila ada satu solusi percepatan di dalam strategi pemerintah melakukan satu perubahan mungkin ada dalam perubahan kultur kita di dalam melihat suatu permasalahan, kultur kita di dalam mengantisipasi perubahan katakan nasional maupun regional ataupun global. Jadi ini sebenarnya kesempatan. Jadi mungkin perlu ada suatu transformasi pemikiran yang perlu di-lead oleh pemimpin-pemimpin kita, tokoh-tokoh kita, baik umaro maupun ulama. Mungkin itu Pak Profesor. Terima kasih. Jadi pasti kita integrasi kebijakan pusat dan daerah. Memperkuat ekonomi itu penting. Tapi ekonomi itu kan banyak orang menerjemahkan masing-masing. Siapa itu mereka mungkin belum tepat. Gitu. Jadi integrasi kebijakan pusat dan daerah penting sekali. Kemudian interaksi kota dan desa.
dua hal itu yang menjadi kuncinya. Kalau interaksi kota desa, tentunya kita mendorong penting. Tapi kembali ke tadi, uangnya ada nggak? Ini pesan terbesar kita, gitu. Pesan terbesar kita. Karena itu sekaranglah kesempatan pemerintah mendorong. Memang semua orang, kalau kita baca berbagai kajian-kajian tentang ekonomi dunia dalam 2020 ke depan itu mengerikan sekali. Dalam konteks krisis yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan minyak itu tumbang, semua menjadi bangkrut, kemudian berefek kepada mana-mana, dan ini penting sekali. Dan apakah akan memicu perang antara dunia, ini belum tentu juga. Jadi ini menarik kita lihat. Dan itu memang bagi kita adalah milik kemandirian. Kemandirian ekonomi kita penting sekali. Kemandirian ekonomi itu memperkuat kembali desa. Jadi kalau kita misalnya kita perkirakan akan sampai Desember, efek tahun depan, tentu pemerintah harus siap mendorong, menggerakkan pertanian itu. Saya selalu mengatakan, tanamlah apa mungkin di tanah yang tersedia. Tanam apa yang mungkin. Kan di rumah kita ingin punya urban farming, kita dorong itu. Tapi tidak, orang masih menunggu. Jadi akhirnya keterpimpin penting. Perlu semua bicara. Kita belum pernah mendengar misalnya Menteri Pertanian atau Menteri apa bicara dalam kondisi ini. Dia ada di situ. Di desa juga tidak bicara, diam. Bicara. Karena mungkin mereka tidak punya konsep, ataupun kalaupun mereka punya konsep, mereka tidak punya anggaran sudah dipotong untuk COVID dan kalau konsepnya tinggal mengaplikasikannya, ajak semua pihak, mungkin ada yang mendorong warga yang dirantau dan lain untuk bekerjasama. Jadi saya selalu mengatakan, sudah cukuplah kita saling berbagi, membantu-bantu, bagi sembako, lain itu kan sedang berbagi. Kita tuh sekarang saling memberi lagi. Saling memberi artinya kalau Anda punya apa, silakan Anda jual ke saya gitu. Jadi artinya kita tanam, kemudian apa yang diproduksinya disampaikan online, menerima di demand supply dan itu. Ini menarik bagi saya gitu. Dan itu kembali kita di integrasi kebijakan pusat daerah penting. Tidak ada lagi konflik antar daerah, konflik pusat daerah, dan kemudian tadi ada bagaimana kota dan desa itu jadi sangat kuat, penting. Jadi artinya kemandirian, kunci semua kemandirian ekonomi. Kalau kita baca juga tulisan Pak Rektor IPB juga demikian, kemandirian ekonomi. Karena saya bidang saya ekonomi wilayah dan perkotaan, itu memang dari awal saya mengatakan bahwa karena saya pro pada kemandirian ekonomi, kemudian kedaulatan ekonomi, itu selalu menjadi Prof, ini uangnya banyak, Prof. Uangnya banyak. Ini kan Mas Yudi di BRI, minta BRI aja nih. udah bank, terus BRI kan Bank Rakyat Indonesia dekat dengan rakyat ya, pertanian. Iya. Jadi memang Pak Prof, memang saya setuju sekali dengan pendapat Pak Profesor. Kondisi kita mungkin fokus COVID ini sampai 90%. Akhirnya ada hal-hal yang strategik yang lain yang tentunya menjadi kurang fokus lah. Itu mungkin kita harus kembali lagi kepada yang kalau di ilmu perencanaan, kebetulan saya juga di perencanaan dulu. Kalau kita baca suratnya Nabi Yusuf itu kan, ada dalam Nabi Yusuf itu mempersiapkan 7 musim, untuk 7 musim berikutnya yang 7 musim yang panen untuk mempersiapkan 7 musim paceklik itu. Nah di sini kan sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan, mengamalkan. Sebenarnya nggak jauh-jauh di depan kita tuh ada. Tapi memang ini perlu satu transformasi sosial juga ya Pak Profesor. Kita melihat COVID ini banyak barokahnya nih, sama keluarga kita solid. Ya mudah-mudahan negara solid juga habis ini gitu loh.
solid, tidak melihat pertentangan, tapi mencari persatuan, tidak mencari kesulitan, mencari kemudahan. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan apabila kita punya pemikiran yang artinya sudah kita berhenti, tidak melihat orang susah melihat orang senang. Itu yang kita di dalam hal yang Anda terima. Terima kasih Pak Prof. Luar biasa. Saya tambah sedikit. Kita perlu keterpimpinan. Jadi keterpimpinan itu pribadi kita terhadap terhadap norma dan lain-lain. Prof, maaf Prof. Kayaknya ininya headsetnya dicopot terus dipasang lagi. Dari Prof itu ada bunyi-bunyi. Udah. Ya, oke. Keren. Udah. Maaf. Jadi begini. Tadi saya katakan bahwa keterpimpinan. Kita terpimpin di dalam dengan agama kita. Tadi Bapak mengatakan di Al-Quran itu lengkap semua. Itu lengkap semua dan kita berpadu gitu nomor satu. Yang kedua aturan di undang-undang dan apa menarik. Sekarang menariknya adalah pembahasan tentang panduan ideologi negara. Wih, itu heboh. Saya baca naskahnya ini mau utak-atik lagi Pancasila semau-maunya gitu. Seolah Pancasila miliknya Pak Karno. Padahal Pancasila itu milik semua kan. Waktu pembahasan dalam PKI itu kan semua Yamin bicara dan lain-lain. Dan saya lihat Pancasila sekarang itu lebih mirip pada pikiran Yamin, bukan pikiran Pak Karno. Tapi karena kemudian sekarang rezimnya ada rezim Pak Karno, maka mengatakan itu. Saya baca di Pancasila di naskahnya adalah kita akan Pancasila, kemudian Trisila ke Ekasila, aduh, kasihan ya. Kemudian adalah ketuhanan yang berkebudayaan gitu. Itu bahasa dari mana gitu. Jadi kembali ke tadi bahwa kita individu ini karena itu saya katakan bahwa perlu mengubah kembali sistem pendidikan kita yang mengarahkan kita sebagai individu yang kuat dan kompetensi dan kemudian kompetensi dasar, kompetensi sosial. Yang ini yang kita perlu dorong. Kalau tidak sepertinya terus. Kalau misalnya tadi kata Pak Bambang mengatakan bahwa banyak negara-negara yang memang less demokrasi atau semi demokrasi lebih kuat. Kita tidak mengatakan bahwa Vietnam lebih bagus, Cina lebih bagus, tapi artinya kembali kita tadi adalah membangun masyarakat yang solid dengan satu bahasa. Itu yang disebut dalam Sumpah Pemuda itu sebenarnya satu bahasa itu. Satu nusa bangsa dan bahasa itu. Kesatuan itu kita tidak punya. Ya. Jadi akibat itu yang terjadi sekarang. Ya. Kembali artinya bangsa ini berputar-putar di sana dan semua kepentingan sangat kuat. Nah, itu saya katakan bahwa kembali nomor satu saya selalu mengatakan bacalah sejarah. Sejarah itu menceritakan semua. Dalam Al-Quran itu 1/3 isinya sejarah. Ya. Prof, ini ada Pak Jesse nih. Baru silakan masuk. Pak Jesse. Saya agak tidak mendengarkan. Saya mau dengar dulu deh dari diskusi kasih waktu saya dan untuk mendengarkan ya. Mas Bui, silakan Pak Bambang Pak review Pak untuk Pak Jesse Pak. Ya, jadi tadi sudah dari awal sudah dipaparkan sama Prof. Fasbir tentang psikososial ini fokusnya di COVID-19 ya, artinya kompleks ya, artinya kita ngomong juga tidak terlepas ada law enforcement, terus sistem apa tadi dari kepemimpinan yang terpimpin. Ya. Ya. Terus sama sistem demokrasi, sistem bernegara itu mempengaruhi karena tadi kita kok berpikir kenapa justru negara-negara yang lagi maju lagi, Indonesia baru belajar demokrasi juga itu malah angkanya malah tinggi yang terpapar dan yang meninggal. Lihat kita Amerika, itu kan, Italia. Tapi kayak di Vietnam ya, pemerintah yang tangan besi malah justru lebih mudah mengendalikannya gitu. Selebihnya coba, saya takut salah, Prof. Silakan. Jadi tadi saya katakan bahwa kuncinya di keterpimpinan.
keterpimpinan kita sebagai individu dan sebagai common gitu, sebagai individu sebagai semua gitu. Ini yang lemah di kita. Itu saya katakan bahwa ini perlu kunci ada di sistem pendidikan kita yang harus membangun kembali tidak hanya kompetisi dasar, tapi kompetisi sosial sangat kuat yang kita perlu gerakkan. Dengan Pak Jesse. Oke. Jadi Ya, tatanan sosialnya. Ya. Saya aja sedikit saja Pak, bahwa saya cuma tidak mau bahwa jangan sampai nanti tanggapan saya ini, pasti tanggapan saya bisa dimasukkan ke dalam kategori konteks politik, tapi bukan itu maksud saya ingin ke politik, tetapi maksud saya kita ingin mencoba mengkoreksi atau mengkritisi tindakan yang diambil dalam kasus yang sangat emergency ini. Dalam banyak hal saya mengamati karena saya jalan terus nih, meskipun saya jalan terus melihat di daerah-daerah yang dilaksanakan atau enforcement dari PSBB, kayaknya masyarakat kita itu tidak merasa bahwa ini satu hal yang gawat gitu, ya. Nah, kenapa begitu? Kalau menurut pikiran saya, karena enforcement kegawatan yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam hal ini pusat, daerah sampai ke ini tidak menunjukkan kegawatan gitu, ya. Itu yang jadi masalah kita. Kenapa demikian? Ya karena memang pada dasarnya mungkin hanya top manajemennya aja yang berasa gawat, ya toh, karena ini. Tapi kalau di bawah ini tidak merasa gawat, saya rasa. Nah, itu yang saya nggak tahu kenapa sampai demikian, sehingga apa karena memang datanya ternyata kita hanya kecil sehingga tidak perlu gawat gitu ya. Dan yang negara-negara lain itu waduh, memang menunjukkan kegawatan ya. Cina sendiri pun mengalami gelombang keduanya gitu. Kita gelombang keduanya nanti kalau sudah datang baru mungkin kita jadi gawat gitu. Nah, problemnya itu hanya kena kepada individu-individu, Prof. Ya kan? Individu yang nggak kena nggak masalah, masalahnya kan gitu. Nah, individu yang kena, saya tidak mendapatkan berita detailnya bagaimana mereka menanggapinya. Keterlambatan dan ya ini aneh nih, bangsa kita memang agak sedikit aneh mengatasi kegawatan ini ya. Karena satu contoh gini deh, yang kita lihat di sini adalah orang mau pulang kampung, yang mudik itu tidak boleh, disuruh kembalikan. Nah, saya banyak diskusi sama mereka tuh bingung. Kan hidup di kota besar, mereka tidak punya income, tidak punya pekerjaan, dan saya bilang kan ada pembagian dari pemerintah, banyak tidak menerima, ya kan? Nah, sehingga mereka secara banyak yang lolos secara melalui jalan-jalan tikus tuh banyak yang lolos, mereka lah yang kita ini kan. Dan mereka katakan bahwa lebih baik di kampung supaya di kampung itu paling enggak kita bisa bertani, bisa makan, tetangga hubungannya baik gitu ya. Nah, yang saya ingin permasalahkan, kenapa tidak mencarikan satu jalan keluar yang menurut saya sih sederhana, diinventarisir di tingkat RT, pulang kampung dan siapa-siapa yang memang harus terpaksa pulang kampung ini, lalu kalau sampai ke sananya diisolasi aja, ya mau 12 hari kayak mau 14 hari terserah. Mereka tuh akan pasrah. Mereka, rakyat kita ini bukan rakyat yang suka ngelawan, tidak punya critical thinking rakyat kita ini. Rakyat kita ini nurut, nerimo, tetapi karena sifatnya yang nerimo ini tentu emosional attachment kepada keluarga, kepada lingkungan lamanya itu sangat kuat ya. Itu yang apa yang mau disebut budaya, tradisi, apapun juga itu namanya, tetapi emosional attachment-nya tuh kuat sekali di daerah mereka. Nah, jadi harusnya kan bisa gampang kali kok cari jalan keluarnya, asalkan dari RT-nya mau kerja benar, karena dari RT-nya banyak tidak kebagian orang, karena ternyata dari RT, lurah, kecamatan itu sudah terjadi banyak sekali
apa penyalahgunaan wewenang di sana gitu ya, sehingga banyak orang yang tidak dapat. Kesian aja presiden kita, tiap hari di TV dia marah-marah nanti akan dihukum ini. Nah, pertanyaan saya apakah yang pelaksana itu peduli? Enggak juga. Nah, itu yang terjadi ya. Mungkin itu tidak semuanya, artinya tidak seluruh daerah rata begitu. Tapi saya merasa kasihan mereka yang ingin pulang dan tidak bisa pulang. Padahal mereka bukan pulang karena Ramadan tradisi pengen pulang, tetapi mereka ingin pulang karena memang di kota-kota udah nggak ada makanan. Itu. Nah, ini baru satu aspek saja ya, mungkin belum mencakup ini. Kalau kita bicara nanti soal kenapa negara demokrasi yang ini, ya pertanyaannya mungkin kita belum demokrasi kali ya, Prof. Itu aja dulu, nanti kita bisa diskusikan lagi. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Jesse. Pertama, perlu definisi apa dengan hakikat dari home itu. Stay at home. Home itu bukanlah rumah kita yang sekarang, bukan hanya itu, tapi home adalah kondisi di mana kita nyaman. Ya. Kita nyaman di kampung. Jadi definisi stay at home ini masih sangat rancu. Nah, itu terpenting. Jadi tanya ke mereka, what home means for you? Kalau mereka tadi betul Pak Jessica, mereka sekarang PHK atau mereka mungkin tidak perlu pulang kampung. Saya setuju. Daftar mereka, kemudian sediakan bis gratis antar mereka kampung masing-masing. Serahkan kepala desanya, ini orang yang di desa ini silakan dipantau. Apakah mereka perlu isolasi 14 hari di rumah, di mana serah mereka. Ke mereka ternyata sehatnya silakan mereka bekerja lagi. Jadi definisi home ini menentukan sekali. Karena saya kan tentang perumahan, jadi saya sepakat tentang hakikat home ini menjadi penting. Jadi ada orang memang harus di kotanya tetap karena memang terikat dan pekerjaan, atau misalnya harus di kalau saya misalnya saya udah 2 bulan di Jakarta, saya kan dosen di Andalas, saya juga sekarang saya ikut dibantu di Partai Gerindra, di koordinator tenaga ahli fraksi Gerindra DPR RI bidang pembangunan. Saya ikut juga di sini. Jadi akhirnya saya bolak-balik ke Padang Jakarta. Jadi home saya ada 2, ada home saya di Padang, home saya di Jakarta. Jadi karena kembali kita di hakikat home itu, ini penting sekali. Yeah, jadi pemerintah mesti kalau mereka ingin pulang, antarkan mereka sampai kampungnya gratis. Jadi baru mereka mengatakan, oh pemerintah memang peduli. Kalau ditahan-tahan ini sangat menyakitkan sekali gitu. Saya baca ada yang bisnya disuruh turun dibalik ke Jakarta. Mereka diperlakukan kayak kriminal mereka gitu. Tidak mengerti tentang bagaimana mengatasi ini. Jadi mereka semua kebingungan. Jadi galau. Karena itu sekarang bahwa perlu banyak advisor di pemerintah ini dari segi sosial dan psikologinya. Ya. Yang sama ini tapi Prof kan penting. Prof punya dua home kan, tapi lebih rindu home di Padang dong pasti ya. Sudah beda. Ya beda ya. Beda ya. Home di Padang itu pasti lebih membuat lebih nyaman kan, karena ada emotional attachment yang sudah mendasar gitu ya, sudah kecil. Ya. Kalau di Padang itu saya tinggal di rumah besar sendiri. Kalau Jakarta saya kumpul dengan anak dan cucu. Jadi beda-beda. Di Jakarta bedanya di situ aja ya. Rumah gadang. Di rumah gadang. Jadi itu kembali ke tadi bahwa memahami home ini penting sekali. Jadi serahkan ke mereka mau di mana. Di kondisi sekarang ini mereka mau kemana, kalau Anda mau ke sana kita antar, kita fasilitasi, dan tapi titip kepada mereka, Anda tidak boleh lagi balik, karena harus balik ke sana pasti dibatasi kan. Jadi pemerintah mengirim mereka kemana mereka mau. Nah ini penting sekali. Ada teman saya misalnya terdampar di Jakarta. Karena memang sebelumnya ingin main-main ke sini ke tempat anaknya, dia nggak bisa pulang. Kenapa? Karena kalau pulang masih diisolasi 14 hari dan lain-lain, dan apalagi sekarang dulu penerbangan susah sekali. Jadi kembali ke tadi bagaimana
mengkondisikan mereka itu menjadi nyaman. Karena kalau kondisi stres sosial ini tidak diakomodasi dengan baik, justru akan menimbulkan banyak faktor-faktor lain. Itu yang kedua. Dan pertama, dan yang kedua, kenapa masih banyak bergerak di mana-mana, di jalanan masih ramai gitu. Kembali tadi mereka tidak pastian ini sampai kapan gitu. Kalau seandainya sampai berbulan-bulan ke depan saya tidak bisa, maka saya harus cari terus bekal dari sekarang untuk bulan-bulan berikutnya. Jadi kenapa mereka bergerak? Karena itu. Ya, sekali pemerintah memberikan jaminan bahwa seperti di Jepang, di Malaysia misalnya, mereka sudah memberikan jaminan 3 bulan ke depan seluruh rakyat yang terpapar, yang membutuhkan akan dijamin oleh pemerintah. Seperti apa dalam undang-undang. Ketika itu tidak ada, mereka tetap kembali kemana-mana. Jadi artinya penting sekali itu. Dan kalau kita lihat misalnya yang ketiga, bangsa ini cenderung manja. Dulu sering sekali kita lihat BLT ini segala macam sebentar. Saya aneh aja BLT itu sampai setahun 2 tahun gitu, aneh. BLT itu kan transisi cukup 3 bulan. Tapi jumlahnya tertentu. Kemudian kedua, saya juga pernah diwawancarai di sebuah stasiun radio di Bukit Tinggi. Mereka lagi membagi sembako. Bagaimana menurut Bapak? Saya setuju membagikan apapun bantuan, tapi jangan seragam. Tanya mereka butuh apa? Mereka butuh sembako, butuh uang, atau butuh kedua-duanya? Beda-beda kebutuhannya. Beda-beda. Kalau misalnya seperti ada misalnya satu daerah di Sumatera Barat itu mereka menolak menerima beras. Itu apa beras? Kamu masih punya beras? Nah, jadi kembali ke tadi apa need mereka, apa kebutuhan mereka? Kebutuhan mereka uang, kasih mereka uang. Kebutuhan mereka sembako plus uang, kasih itu. Jadi jangan menjadi proyek pula pengadaan sembako dan kemudian menjadi sesuatu yang makin buruk. Dan kembali ke tadi bahwa kita mesti ada kepastian. Dan pemerintah memprediksi bahwa kita akan memberikan bantuan 3 bulan. 3 bulan, pastikan 3 bulan itu selesai berapa jumlah kebutuhan 3 bulan itu. Kasihnya mereka uang. Yang memberikan apa? Ada BRI itu yang bisa bagi-bagikan uang melalui BRI unit desanya gitu. Jadi itu penting. Ya. Jadi kalau tidak, ini kesannya kembali ke tadi, kan tadi saya katakan bahwa ada kecurigaan. Kesannya seolah ini menjadi proyek pengadaan sembako lain-lain. Nah, jadi bagi saya itu lebih baik berikan yang paling fleksibel itu beri mereka uang. Dan kita tentang apa pentingnya uang itu tidak pernah kita pelajari. Di Jepang mereka setiap TK udah belajar tentang apa sih uang itu. Kita tidak pernah. Ketika saya tanya ke mahasiswa uang itu macam-macam persepsi mereka. Nah, karena itu kita tadi saya katakan ulang kali bahwa kita perlu melakukan transformasi pendidikan kita menjadi menjadi lebih kuat lagi secara kompetisi dasar dan kompetisi sosial. Itu Pak. Ya. Jesse. Lanjut Pak Jesse. Saya mau setuju tuh Prof, artinya kepastian tuh kan nanti Pak Jesse juga bisa jelasin nature-nya otak itu perlu kepastian kan supaya kepastian atau tidak pasti itu kalau dalam jangka waktu yang masih relatif tidak terlalu lama mungkin nggak terlalu problem. Begitu dia lama 3 bulan 4 bulan itu mungkin jadi masalah gitu. Di sini ada kaitannya dengan tadi kepemimpinan terpimpin, artinya mereka harus kompak, harus memberikan satu informasi yang sama gitu ya, jangan si A ngomong begini, si B ngomong gini. Jadi selain tadi ya, selain mengartikan keseimbangan media tadi itu juga tadi kepastian penting. Sama satu lagi Prof, tadi nanggapin Pak Jesse, mungkin bukan pemerintah tidak bisa memberi ini orang pada nggak khawatir atau tidak khawatir, mungkin justru beberapa orang melihat itu suatu keberhasilan karena supaya tidak panik gitu kan. Nah, cuman threshold itunya trackingnya harus benar ya, jangan diam-diam tapi jadi bom waktu gitu kan, jadi bahaya juga gitu. Karena saya yakin beberapa akhirnya yang tadi ya setuju sih Jakarta. Ini di sini ada Pak Sonan dari grupnya Hotel Pesona itu
teman-teman nggak usah di cabang ya, di kantor pusat udah dirumahkan semua. Bagian engineering doang yang masuk. Jadi work from home ya. Tapi kalau di hotel yang lain yang swasta, saya tanya work from home ya, stay at home ya, maksudnya bekerja di rumah. Enggak, tepatnya kita unpaid leave. Lebih sadis loh, unpaid leave. Karena hotel ini termasuk industri yang fatal, terpapar, terimbas. Jadi seperti itu, Prof. Maksudnya jangan-jangan ketakutannya mungkin mereka ya benar ya, udah nggak ada kerja, mendingan pulang kampung, jadi kayak nyamannya di sana. Tapi juga ada yang akhirnya memutuskan ya udah saya tetap bekerja gitu kan, alasan dengan segala macam, dengan dia memproteksi diri segala macam. Tapi yang lebih penting lagi kalau menurut saya mereka itu harus apa ya? Ada beberapa sebagian malah ketakutannya bukan di COVID-nya. Hari ini sudah mulai tadi kepastian tadi, apakah ini akan berdampak kepada ekonomi segala macam? Apakah cadangan saya cukup? Nah itu yang seperti itu gitu loh. Ya. Ini secara mungkin Prof bisa meyakinkan kami gitu secara psikososial psikologi massa ini, bagaimana orang supaya tetap kita masih aman dengan sebenarnya gitu loh. Bukan tadi kayak saya nggak stres kok, tapi benar hanya merasa tidak stres aja gitu. Sebenarnya bahaya yang terakumulasi kan, yang kata Kakak Imes kan. Karena malah ngomong kok. Gimana, Kak? Ya, dilanjut lagi, maksudnya selain stres, sekarang mungkin kita keluar rumah mungkin takut, karena kalau kemarin lihat kejadian ada perampokan itu dekat rumah saya itu di Bojongsari yang McDonald, yang mobil Innova dipukul. Ini fakta ya, bukan hoax ya? Fakta. Itu fakta. Kejadian di melihat sendiri. Tanggal 5 bulan 5 itu. McDonald Bojongsari dekat dengan rumah saya lah. Itu cuma hanya sekitar 10 menit dari rumah saya. Dan itu CCTV-nya memang kejadian orang itu ngambil duit dari sekitar 80 juta. Itu seorang ibu dari yang punya pesantren, itu Ustadz. WA. Ya. Nah, ya sekarang kan mereka lebih berani di tempat itu, udah dikejar, udah digebukin, tapi mereka malah nggak takut. Mereka ngeluarin soft gun ya. Mereka soft gun. Jadi masyarakat juga bukannya berani juga, walaupun rame-rame ya. Nah ini yang saya bilang sekarang dengan adanya banyak, belum lagi berita dari Cilodong, penjara di Cilodong mengeluarkan sekitar 2.800 lagi napi, ya kan? Nah ini stres di rumah, keluar makin stres kan? Ya ini bagaimana kita mengatasi, apalagi masyarakat ya, masyarakat menghadapi dengan situasi sudah mungkin tabungan menipis, makan menipis, keluar juga takut dibegal, yang sekarang sudah semakin ya mungkin penjahat kambuhan sama penjahat baru, ya kan, daripada gua di rumah mati ya kemudian ngerampok. Nah ini bagaimana menyikapi endorfin atau otaknya kita gitu ya? Mungkin bisa tambahkan mungkin Pak Prof sebelum Pak Prof menjawab, saya coba memberikan juga satu pandangan nih Pak Profesor. Jadi tadi yang tadi disampaikan, ada khawatiran seperti yang disampaikan pembicara sebelumnya, itu memang adalah itu sebagai dampak dari kondisi ini. Nah, makanya kita seperti yang temanya psikoanalitik ya, itu sangat dibutuhkan buat bangsa kita. Gitu. Artinya banyak hal-hal yang tidak diduga terjadi kondisinya sekarang ini. Implementasi, artinya persepsi atau respon dari masyarakat terhadap suatu kebijakan itu belum terurai atau terjabarkan dengan baik, sehingga banyak hal-hal yang di lapangan mereka itu mentafsirkan sendiri-sendiri. Contoh misalnya di dalam hal yang religius, artinya di dalam peribadahan gitu ya, terhadap kontroversial sholat raweh dengan tidak. Nah, mungkin nanti akan menyusul lagi sholat id dengan sholat id di rumah gitu ya. Nah ini dan itu di religius. Katakan untuk yang bidang-bidang lainnya, katakan di dalam pembagian distribusi bantuan gitu ya, itu juga mungkin penafsiran di lapangan ini
berbeda. Nah, di sini butuh satu komando yang kuat. Nah, apakah kondisi negara kita secara psikologis ini memang belum bisa mengadaptasi dengan seperti itu, sehingga perlu ada satu sentuhan yang lebih jelas gitu, sehingga di lapangan para pelaksana di lapangan ini tidak berbeda tafsir, sehingga mereka melakukan versinya masing-masing gitu loh. Ini nih di sini kita diuji nih begitu Pak Profesor, gimana ini mungkin bisa menambahkan yang tadi itu dari sisinya, yaitu yang kita lihat mencari solusi, bukan mencari permasalahan bagaimana tadi solusinya mungkin yang lebih baik. Terima kasih. Ya, saya berpegang pada satu kata kepastian. Kepastian tidak ada di Indonesia. Buktinya kita tidak punya data yang akurat. Kita tidak punya data yang akurat. Ya, jadi diakui sendiri oleh mereka, oleh bagian-bagian perencana, kita buat perencanaan ini semau-maunya. Bahkan saya pernah bicara dengan seorang staf Bapeda di satu kabupaten, mereka mengatakan apa yang kita buatnya kesepakatan antara bupati sama DPRD. Bukan berdasarkan apa dulu dibuat RPJM dan segala macam, kalaupun ada hanya sesentuh saja gitu. Dia apa sebenarnya kebutuhan itu tidak atas dasar kepentingan semata, bukan atas dasar kebutuhan. Ini menarik. Jadi kalau kita punya data, tentunya tadi kalau Mas Bambang mengatakan bahwa apakah pemerintah mampu memberikan bantuan pada semua pihak yang terpapar itu dengan tepat, tentunya datanya tersedia. Gitu. Berapa mau diberikan? 3 bulan, 6 bulan? Mungkin 3 bulan dulu. Jadi evaluasi. Ketika mereka sudah ada kepastian, saya dapat 3 bulan, mereka akan keluar lagi. Gitu. Keluar mereka bisa tangkap. Anda kan udah dapat. Jadi adalah tanda mereka udah dapat dan mereka ada alasan mereka untuk membawa mereka ke keluar. Ini yang tidak terjadi. Kembali ke tadi, kalau misalnya kita punya kemampuan keuangan kuat sekali, maka tidak akan terjadi, tidak akan sampai seperti ini. Jadi kalau kita misalnya banyak negara lain melakukan hal itu, pertama karena mereka punya savingnya cukup kuat, yang kedua mereka takut dengan aturan yang mungkin akan menjebak mereka. Kalau di India misalnya, maka takut dipukuli pantatnya sama polisi India gitu. Tapi yang jelas kembali tadi bahwa ada kepastian tentang pertama sampai kapan kira-kira ini, dan kepastian bahwa pemerintah akan melindungi mereka, dan jika hal ini terjadi mereka akan merasa nyaman. Jadi kembali ke kepemimpinan dan dengan keterpimpinan jadi sangat menentukan sekali. Dan mereka artinya kalau kita lihat apa yang menarik kondisi ini adalah bahwa semuanya ini menjadi jadi banyak rancunya. Karena lemahnya informasi komunikasi yang kita sampaikan. Karena bangsa ini sudah terlanjur terpecah-pecah, tercabik-cabik, dan kemudian mereka tidak lagi punya legitimasi yang kuat terhadap kepemimpinan itu. Itu bagi kita adalah kembali pemimpin menjadi pemimpin yang dipercaya, yang diteladani, dan itu menjadi sangat berat karena ini masalah karakter. Ya. Mungkin belum terjawab, Pak Bambang, apa yang belum terjawab? Mungkin ada poin yang belum terjawab. Halo. Oke, Prof. Saya hanya ingin melibatkan semua nih partisipan nih. Ada yang belum menyampaikan berbicara, ada Pak Saunan sama Mbak Nita. Kalau mau silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, Mbak Nita, Pak Saunan. Ya, sorry, maaf, Pak Bambang, Prof. Ya, silakan. Saya tadi sambil nyetir tadi, maaf nih baru nyampe, tapi saya monitor terus. Ya. Enggak, jadi saya jadi tambah khawatir gitu ya, Prof ya, galau ya ke depan ini mau sampai mana dan terus harus gimana seperti itu kan. Mengenai ketahanan tadi ya saya mengerucut menjadi ketahanan rumah tangga nih, Prof. Jadi ya betul, Pak.
kita harus gimana nih? Ketahanan rumah tangga. Iya. Terus industri hotel gimana nih? Apa kabar? Jangan ditanya deh. Kita berharap pada apa nih? Keajaiban aja nih udah Pak Bang. Nah, Betul. Gitu. Jadi 2 bulan, 3 bulan inilah nih kuncinya di bulan Juni ini mungkin ya. Sekarang mungkin masih bisa tenaga, energi, bensin masih cukup. Bulan depan ini kita nggak tahu nih. Gitu. Ntar kalau galau ntar konseling aja Pak Jesse. Siap. Iya. Ya teman-teman hotel ini udah mulai mau belok, pindah kuadran gitu, mulai belajar jualan apa gitu ya. Bagi yang udah biasa. Tadi saya tanya sama orang pusat, Bu Endin kan di Jakarta, gimana? Yeah. Wah kita work from home katanya. Oh semuanya? Iya cuma engineering. Nah teman di Art Hotel juga begitu. Kalau itu lebih parah, semuanya. Terus saya bilang work from home, enggak, yang lebih jelasnya unpaid leave katanya. Karena nggak ada tamu, nggak ada revenue, masa kos harus keluar gitu kan. Dan mungkin juga para individu mulai dilatih untuk tadi benar harus nyari alternatif. Alternatif apa? Kalau kan pakai itu ya, pakai probability if-nya. Kalau benar-benar perusahaan nggak bisa gaji, mau makan apa gitu kan, harus mikirin dari sekarang gitu kan. Dan kalau yang di kota relatif harusnya lebih kreatif lah. Kan punya teman, punya network, punya tenaga segala macam, harusnya bisa berbisnis lah gitu kan. Malah di beberapa BUMN gitu ya, yang senior yang kerja di rumah tadinya awalnya senang gitu ya, artinya bisa beradaptasi. Lama-lama mereka mencurigai loh, ini apakah bagian di program pensiun dini? Itu yang senior. Jadi setelah COVID, kalau perlu masa kembali lagi. Bikin kesempatan yang junior. Mungkin perlu ditambahkan di sini, mohon maaf menginterupsi. Jadi kita di sini kan bicara energi positif. Jangan sampai kondisi seperti ini kita perburuk atau perparah dengan isu-isu yang akhirnya tidak menjadi hal yang logik gitu ya. Nah, jadi ini kan semua masih dugaan. Artinya kita punya sama-sama punya tanggung jawab sosial. Khususnya dalam kondisi diskusi kita di neuroscience ini juga mengarah kepada kebaikan. Artinya kita juga harus punya optimisme ya Pak Profesor ya. Siap. Itu yang harus kita sebarkan supaya teman-teman, kami tahu kebetulan saya kerja di suatu perbankan ya, bagaimana banyak teman-teman yang nasabah juga mengalami hal yang sama. Tapi kita harus memberikan suatu optimisme itu yang mungkin. Jadi kajian yang kita diskusikan pada sore hari ini sebaiknya juga mengarah kepada solusi, kepada bagaimana seperti tadi arus informasi yang baik, apakah komandonya kurang baik di lapangan mentafsirkan berbeda-beda satu sama lain sehingga ada takut dikhawatirkan adanya eskalasi sehingga ada konflik horizontal. Itu mudah-mudahan diskusi seperti ini mendinginkan, jadi memberikan energi positif itu Pak Profesor. Ya, memang ke depan kita walau alam bisawab ya, kita bicara mengenai takdir dan apa kodo dan takdir gitu ya. Ini itu Pak Profesor. Setuju Pak. Jadi memang perlu kesatuan pandang. Kesatuan pandang, pikiran dan perasaan. Ya, kalau ini terjadi tentunya dari seluruhnya, dari nomor 1 Presiden sampai ke rakyat. Kesatuan pandang, pikiran, perasaan. Jadi kalau ini terjadi, maka tadi kuncinya adalah kepastian. Kepastian pertama bahwa pemerintah komit satu kata mereka bahwa kita melakukan ini adalah untuk rakyat semua gitu. Tidak untuk kepentingan pengusaha, kemudian apa gitu. Ini penting sekali. Yang kedua adalah tindakan yang berbarengan dari kita. Seperti Pak Bambang mengatakan bahwa jika kita melihat ini ada berbagai alternatif, tentu ini dibuka kesempatan ini. Banyak sekali sekarang tidak hanya artis juga sekarang tidak laku di casting, mereka jualan mie gitu. Jadi artinya semua orang masih kreatif dan kondisi kritis menjadi kreatif. Ya. Tapi persoalan adalah kuncinya ada di online. Nah, kunci ada di online.
Karena itu saya katakan bahwa kita doronglah online ini menjadi lebih menarik, dan karena itu pencerahan ini dilakukan di rumah-rumah. Jadi saya katakan bahwa saya sengaja beli produk teman. Kalau mungkin tidak terlalu dulu nggak penting. Teman saya jual keripik kentang. Sidang sekian gitu. Oke, saya beli 3. Langsung saya transfer uang. Padahal biasa kan terima dulu barang pun tempat uangnya. Supaya dia senang gitu. Nah, jadi tidak lagi kita saling membagi, tapi saling memberi. Ini penting. Jadi saling memberi itu saling tolong menolong kita dan siapapun yang kita anggap. Kalau konsep Sunda kan seluhur sampai ke bawah gitu. Nah, ini penting. Ya. Jadi kembali tadi jangan lagi konsep berbagi, tapi saling berbagi, saling memberi lagi. Nah, jadi saling memberi kita dan semua menjadi sangat kuat. Di kunci ketahanan itu adalah mulai dari ketahanan keluarga, ketahanan individu, ketahanan keluarga sampai ketahanan sosial dan ketahanan bangsa dan negara. Itu mau diciptakan dengan kesamaan informasi dan komunikasi. Dan kesatuan inilah kunci Indonesia. Jadi kesatuan capai karena ada kesatuan ini, kesatuan pikiran perasaan tadi. Prof, yang nomor 1 pertama itu saya bukan ragu ya, tapi ya saya setuju menyamakan kesatuan pandangan, rasa gitu ya. Tapi faktanya di lapangan hari ini malah semakin diversity ya. Diversity itu nggak sekedar Bhinneka Tunggal Ika, tapi makin beragam, karena bukan hanya sekedar perbedaan agama, keyakinan, suku, ras, tapi beda generasi udah beda, ya. Dulu ada generasi X, Y, Z, nanti generasi X dibilang generasi Instagram, terus generasi Z itu lebih Snapchat, nanti generasi setelah Z ini dibilang generasi Zoom katanya. Nah, itu gimana tuh? Maksudnya secara psikologis mungkin Pak Jesse bisa tambahin atau gimana? Saya pengen tahu aja gitu loh. Karena kan tidak seindah yang pengen dikatakan ya, Prof ya. Kadang-kadang di lapangan tuh kita bisa berdarah-darah loh. Ya Pak Jesse, silakan. Oke, jadi gini, hal yang menarik tadi Anda baru katakan bahwa perbedaan pada dasarnya kan kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau dari pandangan segi otak ini, segi pikiran, pada dasarnya kita adalah kebinekaan, keberagaman. Ya, keberagaman ini akan bisa tetap menyatu, akan bisa bersama kalau kita punya kepentingan bersama dan kita lagi dalam posisi nyaman, gitu ya. Cuman konsekuensi daripada keberagaman ini itu begitu menghadapi hal-hal yang distress, yang mengganggu, yang berbahaya, kadang-kadang orang akan kembali kepada keberagaman ini, ya kan? Keberagaman ini kalau tidak di-manage tidak diolah secara bijak, keberagaman ini akan menjadi feedback loop yang negatif gitu. Nah, ini yang kita takutkan ya. Sebab orang semua nyaman bicara bineka, ya kan, bineka kita tunggal ika. Karena pada saat nyaman, tapi pada saat setelah 3 bulan, 4 bulan seperti Bapak tadi katakan kita nggak ada mau jadi apa nih, kepastian tidak ada, orang akan kembali kepada keberagaman itu otak tuh begitu, Pak. Jadi otak itu apa yang kita dapat pada saat kecil itu yang kita sebut sebagai periode sensitif dulu masa umur 0 sampai 7 tahun kita atau 6 tahun itu masih tetap melekat di dalam diri kita. Nah, itu nanti akan keluar pada saat dewasa tuh kita akan keluar karena kita punya otak sosial yang sangat canggih, kita bisa menutupi itu. Tapi pada dasarnya itu akan tetap keluar itu ya, akan keluar. Nah, sama juga dengan Bhinneka Tunggal Ika ini ya kan. Nah, kalau itu yang tadi Prof katakan tadi itu kepastian itu adalah tuntutan yang sangat sederhana dari pemimpin untuk ini kan. Karena
dia harus menjaga keberagaman ini, jangan sampai orang kembali kepada keberagaman ini kan. Ya. Kan kita sudah mulai sebetulnya itu, ya kan? Kita mulai masuk kepada keberagaman. Nah, ini kepastian seperti ini memerlukan satu naratif yang baik, ya. Dan presiden kita sudah melakukan satu naratif yang baik, tetapi sering terjadi deviasi di lapangan. Kenyataannya bahwa deviasi itu fakta gitu, ya. Nah, deviasi ini yang harus dijaga agar supaya jangan terjadi justru orang akan balik kepada keberagaman ini, gitu ya. Saya kira dari pandangan saya ini apakah ini secara psikososial berbahaya? Mungkin belum, tapi serius lah gitu, serius sekali untuk ada. Karena untuk recover, jadi setelah 6 bulan ini kan kita harus recover, harus bounce back. Kita punya nggak resiliensi ekonomi bagaimana? Kita punya resiliensi secara resourcesnya bagaimana? Ya, resiliensi mental sama psikologis kita bisa apa gitu ini kan? Karena rakyat kita tuh bukan rakyat yang terlalu kritis, rakyat kita kan altruism. Jadi rakyat kita yang senang menyenangkan orang lain gitu, ya. Nah, jadi mudah, tetapi ekonomi gimana? Kalau ini politiknya nggak masalah sekarang. Masalahnya ke depan 6 bulan ini. Apakah kita punya resiliensi itu? Nah, itu faktor yang harus kita lakukan. Kalau saya begitu, Prof. Gimana? Oke, Prof. Yang saya nih, kalian aja, Prof. Ya, closing statement, summary, karena ini udah kita ternyata saking asiknya lewatin 5.30 nih. Kita harusnya sudah selesai nih. Silakan, Prof. Disummarikan terus closing statement. Kita nanti nyambung lagi kan. Toh para narsum sebagai benefitnya bisa mengikuti sesi-sesi berikutnya secara free ya. Silakan, Prof. Siap. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita yang hot pada siang sore ini, yang pertama adalah bahwa psikologi sosial menjadi sangat penting dalam menghadapi pandemik. Dan itu kecerdasan dikunci semuanya. Kecerdasan dan berinformasi dan berkomunikasi. Ya, tadi Pak Bambang mengatakan bahwa kita punya banyak generasi. Saya selalu mengatakan bahwa kita selalu memenuhi kebutuhan dari pasar kita. Pasar saya semua milenial. Karena itu gaya saya mengajar milenial juga. Mereka senang, sangat senang. Teman-teman saya masih bergaya lama. Saya bilang ini maksudnya jadi jijik orang seperti itu. Saya bergaya milenial dan mereka suka apa yang diinginkan oleh milenial. Nah, jadi artinya kalau tadi kita lihat misalnya para staf khusus presiden milenial itu cenderung semuanya lebih banyak pada hal yang berbau bisnis, bahkan membisniskan kepentingan itu. Bagi saya penting staf khusus presiden itu perlu orang sosial yang hebat, orang-orang psikologi yang hebat. Cuma dua itu mesti ada di staf khusus presiden. Kalau tidak, nanti presiden akan kemana-mana gitu. Jadi tidak kuat akan menghadapi persoalan. Jadi kalau kita lihat misalnya perlu orang-orang sangat tegas kuat seperti Pak Doni Monardo, tegas sekali kuat dia. Nah itu orang-orang seperti itu. Jadi artinya orang punya integritas sangat dibutuhkan. Supaya kepercayaan, keyakinan terhadap pemerintahnya menjadi dapat menyelamatkan kita semua. Itu pertama. Dan kedua, bahwa perlu strategi-strategi baru yang memang tidak cepat dan mudah dilaksanakan. Seperti ini saya katakan bahwa disintegrasi kebijakan pusat dan daerah, kemudian interaksi ke antara kota dan desa. Ini penting sekali. Jadi artinya yang ketiga adalah menanyakan kebutuhan mereka apa. Mereka mau at home di mana, silakan. Kemudian kebutuhan mereka apakah mereka butuh uang, atau butuh apa, berikan itu. Jadi kuncinya tadi adalah pemerintah mesti akan berikan keyakinan dan keterjaminan bahwa semuanya itu akan dilakukan oleh pemerintah. Sekali pemerintah kasak kusuk kemana-mana itu, karena itu pemerintah dibentuk tugasnya seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Jadi harus pasang badan ya, pemerintah pasang badan. Nah, mungkin sinkron dengan
mindset yang terakhir ini government sekarang udah berubah, ada paradigm shifting yaitu sebagai public service provider, ya kan? Jadi memang dari era kekuasaan harus transform ke era pelayanan. Mungkin Pak Jesse, Kakak Imes, yang lainnya mau nambahkan, silakan. Oh ya, saya kira tidak banyak lagi. Nanti mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof atas masukannya hari ini. Semoga bisa kita nanti mulai di materi yang lain. Terima kasih semuanya. Ya, kayaknya harus kita rame-rame diundang ke Padang nih, Pak Jesse ke Padang. Usul Bang, usul. Pak Bambang, usul. Ya, silakan Mas Yudi. Sebelum tutup saya minta maaf jika hal yang kurang berkenan, karena saya pikiran politik saya dianggap mungkin nyeleneh berlawanan pemerintah, tapi saya katakan bahwa semua ini bagian dari proses kajian sosial politik saya. Bagaimana kita melihat respon masyarakat terhadap apapun yang terjadi dalam diri mereka, khususnya dalam COVID-19 ini. Ya. Mungkin tambahan aja usulan, nanti Pak Profesor bisa mengisi lagi untuk membuat satu kajian terkait kepemimpinan milenial di masa krisis. Insya Allah. Ya, insya Allah. Siapkan. Ya. Oke, kita sudah semua. Ini Pak Sonan, yang lain Mbak Anita. Ya, kita tak terasa ini keren banget hari ini. Terima kasih ya. Mudah-mudahan jadi amal ibadah yang baik. Apalagi pas puasa nih, Prof Fazkir mau menyisihkan waktu sharing kepada teman-teman, menuangkan pandangan dan pikirannya dengan ya artinya semoga semuanya tidak jadi sia-sia dan artinya ini juga kami rekam, nanti kan teman-teman yang partisipan akan dapat akses lebih terlebih dahulu, mungkin teman-teman yang lain juga bisa jadi kepentingan publikasi ya. Jadi makasih Prof. Makasih. Yogi, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Profesor. Sama ya. Kita tutup wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi besok jumpa dengan Kolonel Arwin besok. Beliau pakar artificial intelligence dan knowledge management. Kayaknya bagus juga. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Terima kasih ya.